Oke, pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya membuat login dan membuat menu berdasarkan usernya. Oke, untuk login pertama kita buat dulu controller baru yang bernama out. Pada bagian sini out.php. Kemudian saya copy dari sini untuk dengan awalnya. Kemudian karena out ini nanti akan menampilkan form login yang berbeda dengan halaman awal seperti ini, maka kita tidak akan menggunakan this load template, tapi pakai this load this view this load view seperti ini. Kemudian ini dikasih login. Selanjutnya pada bagian view, kalau kita cek di sini, ini kita bikin login PHP. Kemudian kita copy codingan loginnya dari asetnya si Dasmin. Kita cari sigin ini, kita copy semuanya, kemudian paste di bagian login. Kemudian kita tinggal panggil CSS nya dari ini ya, layout ya. Berarti ini bisa kita ganti PHP declare, kemudian layout, kemudian CSS PHP ini. Terus ini saya ganti login. Kemudian pada bagian ini kita copy, kemudian masuk ke paling bawah, JavaScript-nya kita ganti seperti ini. Kalau kita refresh, oke, terus kemudian ini kita sesuaikan lagi. Sebenarnya bisa kita hapus biar tidak ada loading. Kemudian ini kita ganti standard sigin, terus email kita ganti text, karena kita untuk loginnya itu pakainya username ya. Ini kita ganti username, dan jangan lupa kita kasih name. Kemudian ini username, kemudian password kita ganti password. Yang paling penting adalah untuk input itu ada tipenya, kelasnya untuk bootstrap, control, terus name-nya. Kemudian check me out ini saya hapus saja. Sign in, oke, sign up saya hapus. Oke, seperti ini. Oh, ini kurang rapi ya, sign-nya saya hapus saja. Ini kayak gini. Terus kita bikin formnya, form untuk push, kemudian actionnya dia ke base, kemudian URL dia ke out, kemudian login. Terus untuk formnya ini kita taruh di bawahnya button seperti ini. Kalau kita coba, bener ya, ini out login. Sekarang kita ini kan udah bikin form, kemudian actionnya base, URL out login, artinya kita akan masuk ke method atau function login. Pada bagian sini kita buat public function login seperti ini. Oke, sebelum itu kita masuk dulu pada bagian home bagian sini.
Ini kita kasih namanya syntax public function kemudian construct. Copy aja ya biar seperti di sini. Copy dari sini. Ini. Terus ini nanti ada perintah untuk mengecek apakah dia udah berhasil login apa belum. Oke, kita balik lagi ke bagian logout untuk mengecek apakah dia benar password sama username-nya. Pertama kita tampung dulu username-nya dari metode post, just input, kemudian post. Kemudian ini tadi ada username, kemudian tadi ada password ya, password. Kemudian ketika kita nyimpan password di bagian user, dia akan dikasih MD5 ya. Kalau kita buka model, model. Nah ini kan ada namanya MD5, berarti ini kita kasih MD5 juga. Nanti MD5 nya disamakan sama atau enggak. Oke, kemudian oh ya, saya lupa untuk memberikan ini div ID menghilang, kemudian flash data. Artinya ini nanti berkaitan dengan ketika nanti dia salah password atau salah username, maka nanti ada notifikasinya. Nah ini kamu taruh di bawah button bisa, atau di atas button. Ini nanti notifnya akan tampil di bawah sini. Oke, lanjut. Kemudian masuk bagian out PHP. Kita ini saya tidak menggunakan form validation, tapi menggunakan query untuk ngecek ada nggak username-nya. Nah seperti ini perintahnya. Saya tentang from user, kemudian where username, dan ini username, kemudian dia ditampung ke dalam variabel user, terus ambil datanya di db, kemudian get, kemudian row. Sekarang kita coba dulu vardam dari user, hasilnya seperti apa. Kalau kita tuliskan kayak ini 0 ya, berarti dia nggak ada. Kalau tes 1, oh ada, berarti kalau dia 0 artinya nanti dia tidak ada username-nya. Berarti di sini kita bisa membuat if dari user. If jika usernya itu adalah 0, maka nanti dia akan menampilkan notifikasi bahwasanya tidak ditemukan username-nya. Kita bisa copy aja untuk notifikasinya dari user. Nah ini kita copy, paste di bagian sini. Kemudian di sini ketika dia menggunakan kayak gini, ini username tidak ada. Terus nanti dia akan pindah ke halaman out redirect, kemudian ini out, nanti dia akan mengarah ke URL out atau control out, kemudian masuk ke index login lagi. Sekarang kita coba salah passwordnya. Oke, bener kayak gini ya. Kemudian jika tidak, else, jika tidak berarti kan dia ada usernya, ada datanya.
Nah, jika ada datanya, kita cocokkan passwordnya. Password punya si user. Kita ngambil password. Jadi yang password di sini itu adalah password di database-nya. Kemudian sama dengan password yang diinputkan. Jadi ini yang diinputkan, ini yang di sini, yang diinputkan di form sini. Kemudian yang user password ini adalah yang diambil dari database. Kita cocokkan sama atau enggak. Jika sama, berarti nanti dia akan masuk ke halaman home bagian sini. Nah, di sini kita coba redirect nanti home. Ini pindah ke home. Kemudian jika tidak, nanti dia akan tampil seperti ini. Nah, ini password salah. Terus kita coba tes 1. Oke, kalau salah. Kemudian kalau tes 1 1.34. Bentar, kita ini dulu, kita input lagi. Saya hapus semuanya karena saya lupa passwordnya. Oke, kita coba ini tes 1 1.34. Ini user, kemudian tes 2 admin, kemudian tes 3 user. Kita coba ke ini ya, ke out, ke loginnya. Tes 1 masih salah ya. Tes 1.234. Oke, bener ya. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana caranya nanti ketika diklik home di sini harus login dulu. Jadi di sini kan ketika dia prosesnya benar, harusnya nanti kita bikin session. Nah, sini kita tambahkan dulu yang namanya if jika this, kemudian session, kemudian user data nya itu 0, berarti ketika dia tidak ada variabel session yang berjalan atau 0, maka dia akan dipindahkan ke halaman login. Nah, seperti ini. Kita coba. Maaf, ini out ya. Login itu kan nama view-nya. Redirect itu lebih ke counternya. Dia akan masuk ke counter out, kemudian manggil index di sini. Kita cek. Oke, nggak bisa ya. Kalau kita mengetikkan home di sini, nggak bisa. Atau kayak gini, juga nggak bisa. Harus login terlebih dahulu. Sekarang kita coba atur. Di sini kan ada perintah untuk ngecek apakah dia ada session. Kalau kosong berarti kan belum login, dia pindah ke out. Nah, sekarang biar ada variabel sessionnya, kita buat di bagian sini. Artinya di sini bagian ketika dia berhasil login, ketika password dan password yang diinputkan itu sama. Ini caranya. Data, kemudian kita tampung variabel sessionnya seperti username.
diambil dari data, kemudian ini username, kemudian password tidak usah dimasukkan ke dalam session, nama, kemudian level, kemudian sama ID user seperti ini. Kemudian data ini di set ke dalam sessionnya dengan perintah this session, kemudian set user data, terus variabelnya adalah data arraynya tadi. Nah, sekarang kalau kita coba, kita vardam seperti ini, kita vardam, nah kita vardam sessionnya, ini kan set user data. Nah, ini kita hapus set and this session user data. Jadi kita ingin lihat isi dari session itu ada atau enggak ketika berhasil login. Tes 1, 2, 3, 4. Sebentar. Dan 22. Oh, ini salah ya. Ini kan dari database. Harusnya user, bukan data yang ini. Nah, seperti ini. Cek lagi. Tes 1, 2, 3, 4. Oh iya, ini belum kita kasih day. Kita kasih day dulu. Oke, benar ya. Di sini ada ininya. Ada username, tes, nama, tes, level user, ID-nya. Jadi bener, dia udah berhasil bikin session. Lanjut masuk bagian group sini. Tadi harusnya ini tadi bisa login ya. If jika dia oh ya, ini tadi salahnya harus sama dengan ya. Jadi jika sessionnya itu 0 atau kosong, maka dia akan pindah ke dalam halaman out. Kita coba lagi. Tes 1, kemudian 1, 2, 3, 4. Oke, benar. Sekarang kita akan coba ngetes mencetak variabel sessionnya. Ini selamat datang, terus ini nama yang login. Nanti kita masuk ke bagian dashboard, kita tambahkan, ini kita ganti php echo. Nah, ini this, kemudian session, kemudian user data. Nah, kita cetak variabel sessionnya nama. Tadi kan ada nama, level, username. Nah, kita ngambil yang di sini. Jadi ini itu dia berdasarkan dari database. Kalau ini yang kita buat sesuai apa yang kita inginkan. Tapi lebih baik kita samakan. Nah, ini nama, kemudian taruh di sini nama. Oke, ini kalau kita refresh sesuai ya, sesuai dengan namanya tadi. Kalau kita ganti namanya, misalnya ini namanya nah, ini belum ganti ya tadi namanya. Karena apa? Ini kan session. Kalau di sini kan database, makanya ini belum terganti. Tapi kalau kita coba login lagi dari out, ini tes 1, kemudian 1, 2, 3, 4, ini udah ganti. Lanjut, ini juga sama, sesuai dengan nama kita ya. Nama ini juga sama, sesuai dengan levelnya. Berarti ini masuk ke bagian navigasi. Ini saya copy aja, saya copy,
kemudian ke navbar. Nah ini kita ganti nama kita, kemudian settingnya nggak perlu sih. Iya, sekalian logout. Ini kita tuliskan seperti ini, dash URL, kemudian dia masuk ke out, kemudian ke login. Logout. Terus tadi sidebar udah, ini kita ganti nama, ini levelnya. Kalau kita refresh ini sekalian, udah keren. Bener ya ini kayak gini. Nah sekarang kita akan masuk ke tahap bagian bagaimana memecah usernya. Jadi kalau untuk bagian dashboard, nanti untuk user dia hanya bisa membuka dashboard, pemasukan, pengeluaran. Untuk user nggak bisa. Nah di sini di pada bagian user ini kita menggunakan perintahnya, kita edit, bukan nol lagi ya, tapi pakainya seperti ini. Jika dia levelnya itu tidak sama dengan admin, jadi dia hanya memperbolehkan admin ya, admin, maka nanti dia akan pindah ke halaman controller home, dia akan pindah ke dashboard. Nggak bisa ya, nggak bisa. Nah kemudian ini kita sembunyikan usernya. Jadi kalau nanti dia login sebagai user, ini nanti user tidak bisa buka user di sini. Nah sekarang kita masuk ke bagian sidebar ini. Nah pada bagian ini kita seperti ini. Oke, if jika apa namanya, perintahnya kurang lebih sama kayak tadi ya. Jadi jika levelnya itu sama dengan admin, nah seperti ini admin, nah, maka dia akan menampilkan perintah di bawahnya ini. Saya kasih penutup PHP. Nah seperti ini. Jika dia usernya itu levelnya admin, maka dia akan menjalankan perintah ini. Ini kurawal bunyinya, ini N-nya. Kita refresh, hilang ya. Sekarang kita coba masuk ke menunya si, oh iya, logoutnya belum kita buat. Untuk logout kita masuk ke out. Nah logoutnya tadi di bagian nav sini ya, ini kan logout. Masuk ke controller out, kemudian bikin function logout, function logout. Dia session destroy, kemudian dia pindah ke halaman out. Nanti ke indeksnya lagi di sini. Kita coba. Oke, kemudian kita coba masuk ke halamannya si admin. Salah. Oke, ini admin. Untuk admin bisa ya. Oke, sekian untuk penjelasan login dan pembatasan pada aksesnya.